Baiklah suster, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mawati Manalu, NIM 03 2019 077. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mata kuliah KMB 2 tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kita harus tahu apakah itu definisi dari diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1. A. Faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antingen HLA. B. Faktor-faktor imunologi. Adanya respons autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. C. Faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2 yaitu mekanisme yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2. Masih belum diketahui faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor resikonya yaitu 1. Usia atau resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Yang kedua yaitu obesitas. Yang ketiga riwayat keluarga. Nah, selanjutnya patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati, meskipun tetap berada di dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan reaksi intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supartondo, gejala-gejala akibat DM pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah katarak, glaukoma, retinopati, gatal seluruh badan, pruritus vulvae, infeksi bakteri kulit, infeksi jamur di kulit, dermatopati, neuropati perifer, neuropati visceral, amitropi, ulkus neotropik, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah perifer, penyakit koroner, penyakit pembuluh darah otak.
Pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus yaitu gula darah meningkat, tes toleransi glukosa. Komplikasi diabetes mellitus, komplikasi akut, komplikasi kronis. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus, penanganannya pertama itu diet, latihan, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, terapi, dan pendidikan atau pengetahuan. Proses perawatan diabetes mellitus ini yaitu pengkajian riwayat atau adanya faktor resiko, kaji terhadap manifestasi diabetes mellitus, pemeriksaan diagnosis, tes toleransi glukosa, gula darah puasa normal di atas normal, hemoglobin glikosat di atas rentang normal, urinalis positif terhadap glukosa dan keton. Data subjektif dan data objektifnya. Diagnosa yang mungkin muncul, nyeri akut, kerusakan integritas jaringan, defisit volume cairan, perfusi jaringan tidak efektif, dan ketidakseimbangan nutrisi. Baiklah, sekian dan terima kasih.